karena ini baru opening statement, saya tidak akan menyenggol apapun. Oke teman-teman, bicara tentang kekristenan, landasan dasar iman Kristen jelas. Landasan dasar iman Kristen adalah kasih. Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita disuruh mengasihi sesama kita manusia. Seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan itu ajaran yang sangat luar biasa. Nah, yang sangat luar biasa lagi teman-teman, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita dengan cara yang berbeda. Kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, itu biasa. Misalnya, saya mengasihi orang yang baik dengan saya, loh itu udah biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus bukan cuma menyuruh kita untuk mengasihi orang yang membenci kita, tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita mendoakan orang yang membenci kita. Itu luar biasa. Kenapa saya sangat bangga, kenapa saya sangat senang memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan? Karena ajaran Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kita akan dibenci, itu tertulis juga di dalam Alkitab. Markus 13 ayat yang 13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Kita dibenci bukan karena pribadi kita. Kita dibenci karena apa? Karena kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena pemberitaan Injil. Tapi apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jelas di dalam Alkitab kita mengatakan itu. Itu yang kedua teman-teman. Nah, kita bicara tentang yang ketiga. Laki-laki dan perempuan. Di dalam iman Kristen, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah di dalam kitab Mazmur. Jadi apa? Perempuan dan laki-laki tidak dibeda-bedakan di dalam iman kekristenan. Yang masuk surganya sama, tidak dibeda-bedakan teman-teman antara laki-laki dan perempuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, perkawinan. Kalau kita bicara tentang perkawinan teman-teman, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas Alkitab mengajarkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita menikah lebih dari 1, 2, 3, atau 4. Yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu tertulis di dalam Alkitab, kecuali di dalam keadaan berzina. Matius 19 ayat yang ke-6. Kecuali dalam keadaan berzina. Salah satu dari pasangan kita melakukan zina, maka boleh kita melakukan perceraian. Tetapi kalau belum melakukan zina, mau seburuk apapun pasanganmu, kamu tidak boleh menceraikan dia. Anggap hal yang paling kasar, pasanganmu melakukan KDRT, kamu tidak boleh menceraikan dia. Kamu harus bawa dia dalam pergumulan. Kamu harus mendoakan dia. Jelas ajaran di dalam kekristenan. Maka saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Maka saya sangat bangga saya mempunyai Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak menikah lebih dari 1. Tuhan yang mengajarkan kita teman-teman, untuk apa? Untuk tidak merendahkan perempuan. Luar biasa ajaran Kristen. Teman-teman, itu kurang lebih opening statement dari saya. Teman-teman Kristen, bantu tap-tap layarnya, kencengin tap-tap layarnya. Teman-teman, biar apa? Biar room kita aman, biar makin banyak yang terberkati, makin banyak orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, supaya dalam nama Yesus segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Shalom, hidup untuk Kristus. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, saya belum menanggapi Oki, tapi saya masih di prolog. Saya tadi minta Oki untuk menjelaskan definisi ajaran yang benar seperti apa, tapi Oki sudah menjabarkannya menggunakan kitab sucinya. Saya tidak mau memakai kitab suci dulu, saya menggunakan konteks universal dulu. Ajaran yang benar itu teman-teman seharusnya adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan akal,
tidak bertentangan dengan empati manusia dan sesuai naluriah manusia dan tidak bertentangan dengan naluri. Ini baru benar nih Tuhannya nih. Tuhan kasih ajaran, tapi kalau bertentangan dengan tiga hal ini, Tuhannya perlu dipertanyakan. Ini ada apa dengan Tuhannya nih? Yang kedua, ajaran yang benar itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, kecuali kalian yang memilih untuk dirugikan. Ya. Yang ketiga, ajaran yang benar itu datang dari orang yang punya kredibilitas dan epistemologisnya jelas. Tiga hal itu yang ingin saya tanggapi dan bahas pada kali ini. Saya tidak mau muter-muter kemana-mana. Nah, karena saya masih ada waktu, saya akan menyebutkan poin Oki tadi. Apakah sesuai dengan ketiga hal ini? Maka mari kita perhatikan. Oki bilang tadi apa? Ajaran Kristen itu landasan kasih. Teman-teman, perhatikan, saya sudah akui Kristen ini memang ajaran kasih. Tapi kepada siapa dulu? Kepada musuh dan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagaimana kepada keluarga sendiri, teman-teman? Maaf, saya menemukan ayat, barang siapa tidak membenci kepada bapaknya, ibunya, maka tidak bisa jadi pengikutku. Iya, kasihnya kepada orang jahat. Kepada keluarga sendiri diajarkan untuk membenci. Kepada diri sendiri diajarkan pikul salib, membenci diri sendiri, tampar pipi kiri kasih kanan. Begitu juga dengan ajaran, kalau keluarga marah kepadamu, saudaramu marah, hukum. Lucu kan teman-teman ajaran Oki? Kepada musuh kasihi, kalau keluarga sendiri, kalau ada saudaramu yang marah, hukum. Kalau ada yang berkata kafir, bawa ke mahkamah hukum. Kalau jahil bilang apa? Masuk neraka. Katanya mengasihi, ngomong jahil doang udah masuk neraka. Kemudian tidak boleh bercerai kecuali dijinai. Nah, ini katanya ajaran kasih kepada perempuan. Perempuan ditampar KDRT nggak boleh minta cerai, teman-teman. Teman-teman tahu nggak satu kasus? Waktu ada perempuan yang sedang nyanyi rohani di Tanah Bata, dia ditusuk sama suaminya. Kebayang nggak kalau perempuan itu hidup? Dia nggak boleh minta cerai sama laki-laki ini. Laki-laki psycho ini. Kasih itu kepada perempuan. Justru ini ajaran yang merugikan perempuan. Ingat, ajaran benar itu tidak mungkin merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Ini penganutnya rugi banget loh. Perempuan gak boleh minta cerai. Katanya perempuan tidak dibedakan. Katanya perempuan diberlakukan secara adil. Lah, Anda baca Oki kata Paulus, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar karena perempuan itu sudah dikutuk sejak semula, sakit ketika melahirkan. Adam gak dikutuk, yang dikutuk malah tanah. Katanya nggak dibeda-bedain sama Adam. Dari awal perempuan udah dikutuk. 1 Timotius pasal 2 nomor 14 dikatakan di sini. Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuan lain tertipu sehingga dia menjadi pelaku dosa pertama. Katanya nggak beda perempuan sama laki. Ini aja perempuan dari semula udah direndahin loh, dikatakan udah berdosa. Kemudian apalagi? Kalau kita bicara saya kaya, duit saya banyak, saldonya minim, itu namanya bohong. Ya, jadi ajaran yang benar itu konsisten dengan tekstual dan faktual. Kalau tekstualnya ngomong kasih-kasih, ya saya katakan emang ajaran Kristen ajaran kasih. Tapi ajaran kasihnya kepada siapa? Berpihaknya kepada penjahat. Datanya mana? Yesus mengatakan, aku datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Ya, dan bahkan Yesus ini menyelamatkan siapa teman-teman? Menyelamatkan para penjahat. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Konsisten nggak itu? Faktanya Yesus hanya berkata saja, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pada dasarnya Yesus mati 3 hari. Emang dia ke surga waktu itu? Belum sayang, 40 hari kemudian dia ke surga setelah bangkit dari kematian 3 hari. Ini kasihan nih kayak janji caleg nih. Caleg bilang, kalau pilih aku nanti kalian akan kusejahterakan. Malah dikorupsi duitnya. Ini ajaran dusta yang mengatakan kami kasih loh kepada kalian, tapi kepada keluarga sendiri kalian nggak kasih kok, membenci kok. Jadi ayolah, come on. Ajaran yang benar itu konsisten, tidak inkonsisten. Ajaran benar itu secara faktual terbukti tidak mensupport orang jadi NPD. Ajaran yang mensupport orang jadi NPD adalah ajaran mengatakan kita ini loh keturunan Tuhan, ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja udah NPD guys. Belum lagi ketika ngaku-ngaku nih, kami ini pasti masuk surga loh. Ini NPD banget teman-teman. Banyak orang-orang NPD dan faktualnya memang. Kalian tahu Perang Dunia Kedua? Orang Nazi dan Hitler itu NPD. Karena apa? Martin Luther mengajarkan bahwa mereka itu adalah ras superior dan orang-orang yang selain mereka itu tidak superior. Supremasi kulit putih gara-gara apa teman-teman? Gara-gara Tuhannya berkulit putih teman-teman. Ya, genosida di mana-mana gara-gara apa? Gara-gara ada bula kepausan yang mengatakan bahwa boleh eksploitasi negara lain. Ini katanya ajaran benar nih. Ajaran benar itu setidaknya pertama, secara tekstualnya tidak bertentangan dengan naluriah. Yang kedua, secara faktual mayoritasnya menjalankan. Ini malah mayoritasnya yang mengingkari teman-teman. Katanya ajaran kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Lah Tuhannya aja mati tergantung, mereka tepuk tangan. Menikmati malah kematian Tuhan. Kan lucu.
Jadi kalau ajarannya benar tuh konsisten lah gitu. Sesuai apa yang diomongkan seperti itu juga yang terjadi. Seperti itulah kiranya Oki ya. Silakan ditanggapi Oki. Ya teman-teman, kita mau tanggapi dulu. Sebenarnya di opening statement itu jangan semua senggol dulu, tapi tidak apa-apa karena ini riba langsung menyenggol. Yuk kita tanggapi teman-teman di dalam iman kekristenan. Oke, di dalam kekristenan teman-teman, arti kita mengasihi penjahat itu bukan berarti kita membenarkan apa yang dia perbuat. Misalnya teman-teman, ada orang yang merampok rumah kita. Ada orang yang merampok rumah kita, maka dia akan tetap menjalani hukumannya ketika dia ditangkap polisi. Tetapi apa? Untuk kita terus mendoakan dia. Semoga apa? Semoga dia bertobat. Semoga keluarganya diselamatkan. Itu arti. Sorry guys. Boleh diulang lagi ya? Boleh ya? Kita ulang lagi ya? Oke, silakan. Kita uni undang nih match ya. Kok uni yang terima? Oke. Oke teman-teman, jadi di dalam iman kekristenan, arti kata mengasihi itu bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan oleh penjahat. Misalnya, seperti yang saya analogikan tadi, ada penjahat merampok rumah kita. Nah ketika dia ditangkap polisi, dia akan tetap menjalani hukuman yang sudah didakwakan terhadap dia. Nah tetapi kita sebagai orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan apa? Untuk tetap mendoakan dia. Semoga apa? Semoga dia bertobat, dengan jalan dia masuk penjara, nanti dia berubah dan akhirnya keluar dari penjara, nanti tidak melakukan hal yang sama. Itu bentuk kasih di dalam iman Kristen. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Bukan kalau misalnya ada perampok masuk rumah kita, teman-teman. Ada perampok masuk rumah kita, terus nanti masuk penjara, keluar dari penjara, terus nanti kita bun-bun. Bukan seperti itu di dalam iman kekristenan. Jadi itu adalah bentuk kasih di dalam iman Kristen. Tapi kita tidak membenarkan apa yang dilakukannya. Misalnya ada perampok merampok rumah kita terus memperkaus istri kita. Itu dia tertangkap teman-teman, dia tertangkap. Ya dia akan tetap menjalani hukumannya. Tetapi kita diajarkan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita harus mengasihi orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Itu ajaran yang masuk akal menurut saya. Halusinasi. Kenapa? Tujuan kita beragama supaya kita bisa hidup benar, supaya kita mengasihi orang lain. Itu tujuan kita beragama. Untuk apa kita beragama kalau kita membenci orang lain? Buat apa? Ya, itu yang pertama teman-teman. Nah terkait dengan pernyataan Uni tadi, ajaran yang benar itu tidak mengorbankan orang lain. Ajaran yang benar itu tidak mengorbankan orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Di dalam iman kekristenan tidak ada satu ayat Alkitab pun yang memperbolehkan untuk memukul seorang wanita. Tidak ada di dalam ayat Alkitab kami untuk memukul perempuan, istri kita. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Nah kalau kita bicara ajaran yang benar, yang mengorbankan itu siapa? Yang berlaku tidak adil itu siapa? Oke, kita baca. Siapa yang berlaku tidak adil itu? Oke teman-teman, kita buka datanya. Di dalam Sahih Muslim 4661 derajatnya Sahih. Sebentar, saya saya baca dulu teman-teman sebentar. Kita baca dari awal aja ya. Allah Azza wa Jalla akan berfirman, bukan ini teman-teman, kan jadi salah buka data kan saya. Itu, ya di dalam Sahih Muslim 1467. Ini data yang tadi diskusi ya teman-teman ya. Sahih Muslim 1467 teman-teman. Ini dia datanya teman-teman. Ini data diskusi tadi. Oke, Sahih Muslim 1467 derajatnya Sahih. Bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Di dalam Sahih Muslim 1467 derajatnya Sahih, perempuan itu kebanyakan jadi bahan bakar neraka. Nanti tolong Uni tanggapin ini. Kenapa perempuan itu menjadi bahan bakar di neraka? Oke, sekarang kita lihat di dalam Sahih Muslim 4921. Sahih Muslim 4921. Sahih Muslim 4921 ya teman-teman ya, kita buka datanya. Oke, Sahih Muslim 4921 derajatnya Sahih, kita bacakan teman-teman. Rasulullah bersabda bahwa kaum wanita adalah penghuni surga paling sedikit. Bahkan perempuan itu penghuni surga paling sedikit.
Di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Kalau perempuan itu jadi bahan bakar di neraka, perempuan itu penghuni surga paling sedikit, di mana keadilannya? Letak keadilannya, teman-teman. Kalau di dalam iman kekristenan, seperti yang saya bilang kan, seperti yang saya sampaikan tadi, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan tidak dibeda-bedakan ketika masuk neraka nanti. Tidak ada perempuan itu jadi bahan bakar di dalam neraka. Tidak ada perempuan itu jadi penghuni surga paling sedikit. Itu di dalam Alkitab jelas dikatakan seperti itu, teman-teman. Ya, dan di dalam Alkitab juga tidak ada diajarkan untuk memukul istri kita, baik memukulnya secara lembut, secara apa, tidak ada di dalam Alkitab kita diajarkan seperti itu. Nah, saya minta Uni tanggapi dari dua data yang saya bawakan tadi. Di dalam Sahih Muslim 1467 derajatnya sahih, kalau perempuan itu adalah bahan bakar di neraka, dan Sahih Muslim 4921 wanita itu kenapa jadi penghuni surga paling sedikit. Silakan Uni Ripa tanggapi. Oke, saya jawab cepat-cepat. Itu informasi yang diberitakan oleh Allah karena memang faktanya banyak perempuan yang zalim kepada suaminya. Bukti kalau kamu lihat, cek ya, saya seorang... Oh belum ya? Silakan. Oki mungkin belum pernah mengadakan penelitian. Karena saya mahasiswi, saya pernah membuat sebuah penelitian bersama teman-teman mahasiswi. Ternyata perceraian paling banyak dilakukan diminta oleh perempuan, bahkan tanpa ada alasan. Dalam Islam memang seperti itu. Perempuan yang meminta bercerai kepada suami tanpa ada dasar, maka mereka akan masuk surga. Dan kamu lihat hadis itu, konteksnya apa? Perempuan yang zalim kepada suami. Ya, kamu pahami itu ya. Itu informasi, Oki. Bukan kami diajarkan untuk bersikap tidak adil ya. Ajaran dengan informasi beda ya, Oki. Oki sepertinya substansinya udah kehilangan nih. Kita tentang ajaran yang tidak benar. Ajaran yang tidak benar tuh begini, Oki nih. 1 Korintus pasal 14 nomor 34 sampai 35. Perempuan harus berdiam diri di dalam jemaat sebab tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berbicara, melainkan harus takluk seperti juga dikatakan oleh hukum Taurat nih. Perempuan tidak diberikan hak berbicara sama seperti laki-laki. Ini baru ajaran nih, tidak adil nih. Oke, bedain ajaran sama informasi aja nggak bisa. Imamat pasal 27 nomor 3 sampai 7 nih. Nilai seorang laki-laki itu 50 shikal. Kalau perempuan hanya 30 shikal, Oke. Harga diri perempuan nggak ada ya, Oke ya. Bahkan anak perempuan boleh dijual dalam kitab perjanjian lama, Oke. Ini Tuhannya Oke ya. Lanjut, dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11 sampai 14. Seorang perempuan harus belajar dengan berdiam diri. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki. Oke, nggak bisa nih perempuan jadi presiden. Oke, ini nggak ada hak lagi nih. Efesus pasal 5 nomor 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepadamu suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah ketika Oki bilang kami tidak diajarkan memukul. Faktanya kalian ketika perempuan bonyok ditabok nggak boleh minta cerai. Ini lebih parah, Oki. Kalau laki-laki punya hak ketika dia misalnya istrinya durhaka kepada dia, pertama dia harus pisah tempat tidur dulu, artinya dia pisah ranjang dulu. Kedua, dinasehati. Setelah tidak mau juga karena dia yang menjadi otoritas dan kepala rumah tangga, dia memukul. Mukulnya bukan yang memukul yang sampai bonyok. Tunjukin Nabi Muhammad pernah mukul bonyok istrinya sama sahabat. Ayo tunjukin, dibenarkan sama Rasulullah. Nah, tapi di iman kalian udah bonyok perempuan nggak boleh teman-teman minta cerai. Sekarang saya tanya sama Oki untuk pembuktian nih. Oki, katanya tadi kalau ada perempuan diperkaos ya, Oki tidak boleh melawan. Saya tanya nih, berdasarkan ayat janganlah melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau istri Oki diperkaos depan mata Oki, Oki boleh nggak melawan orang yang memperkaos? Jawab dengan jujur, Oki ya. Ini baru bukti nih ajaran benar atau enggak masuk logika. Katanya masuk logika. Kalau kami hak laki-laki dan perempuan itu diberikan sama dalam mata Allah, dalam ibadah. Tapi secara natur memang kami berbeda. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah, jadi kalau laki-laki misalnya punya hak istrinya kurang ajar ya boleh dia memukul tapi nggak sampai bonyok. Kalau emang sampai bonyok tunjukin data dan faktanya. Buktinya saya pernah mukul anak saya kok. Emang nggak boleh orang tua mukul anak? Emang ada orang tua yang nggak pernah mukul anak? Anak itu kadang harus dipukul untuk menyadarkan mereka bahwa mereka salah. Ini baru ada tanggung jawab kepada anak dan kepada istri. Oke, nggak diajarkan bertanggung jawab. Bahkan istrinya kalau diperkodok depan dia mah dia nggak boleh ngelawan, karena dia akan membiarkan. Paling dia minta izin, minta tolong sama orang Islam mungkin. Tolong dong Yonatan Nandar, istri aku diperkaos nih, karena kamu boleh ngelawan orang yang jahat, silakan kamu lawanin. Dia mah diam aja. Ini ajarannya logika. Ini nggak masuk akal. Justru membiarkan istri diperkaos depan mata dengan alasan mengikuti perintah Tuhan yang kasih. Berharap supaya pemerkaosnya gini ya. Kata Oki gini, saya berharap nanti kepada Tuhan Yesus tolong jamah hati yang memperkaos. Istrinya udah selesai dipakai. Dia berharap bahwa si orang ini bertobat. Ini nggak make sense. Ini nggak masuk logika. Ini nggak masuk logika. Nah, lanjut lagi di Bilangan pasal 5 nomor 11 nomor 31. Nih ya, ini ada ritual untuk menguji istri yang diduga berselingkuh. Perempuan kalau seandainya tidak perawan malam pertama dirajam sampai mati.
Katanya ajaran kasih, nggak boleh mukul loh kita. Perempuan nggak perawan aja dirajam sampai mati depan rumah keluarganya. Apaan nih? Kemudian nih, Hakim-Hakim pasal 19, ada nggak laki-laki jadi gundik dalam Bible? Nggak ada. Perempuan jadi gundik ada. Seorang laki-laki menyerahkan gundiknya kepada sekelompok pria yang memperkaosnya sampai mati. Ada nggak laki-laki jadi gundik? Nah, coba kamu perhatikan ini ajarannya benar nggak ini? 1 Petrus pasal 3 nomor 1. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah melainkan manusia batinnya. Tunduklah kepada suamimu akan segala sesuatu. Kalau suaminya misalnya nabok, tetap terima, tunduk. Katanya ajaran normal ini. Dengar teman-teman ya, kalau Oki hanya mengatakan sesuatu yang bukti itu hanya klaim, saya juga bisa Oki. Nah, informasi yang diberikan Rasulullah itu bukan ajaran, tapi informasi bahwa di surga lo nanti banyak perempuan yang masuk neraka. Faktanya yang jadi prostitusi itu yang banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang banyak umbar auratnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ya wajar lah perempuan banyak masuk neraka. Emang kenapa? Bukan berarti perempuan gak ada masuk surga. Yang faktanya tuh Tuhan kamu udah ngutuk perempuan dari awal. Melahirkan, memberi keturunan aja adalah kutukan Tuhan. Ini yang namanya diskriminasi terhadap perempuan. Makanya dulu perempuan banyak jadi budak. Kenapa? Karena ternyata perempuan itu sudah berdosa sejak semula, kata orang Kristen. Paulus yang ngajarin. Makanya gak boleh ngajar, gak boleh berbicara di depan jemaat. Ini baru diskriminasi kepada perempuan. Coba kamu jawab tuh. Saya nggak perlu bawa dalil kamu lah untuk kamu counter. Saya cuma nanya, andai istrimu diperkaos depan matamu, boleh nggak kamu melawan orang yang memperkaosnya? Itu aja sebagai pembuktian kalau ajaranmu tuh masuk akal. Itu aja Oki. Oke, teman-teman. Ketika Uni menjelaskan tentang Alkitab, ketika saya menunjukkan data tadi berbicara, saya tunjukkan datanya, saya balik kameranya. Jadi saya bisa cross check. Uni bisa cross check apa yang saya bawakan. Jangan Uni baca cepat-cepat, saya nggak bisa cross checknya. Sebutkan ayatnya, dibalik kameranya, dibaca pelan-pelan, tarik nafas. Ya, oke, teman-teman kita tanggapi. Apabila ada istri perampok yang memperkaos istri kita di depan kita, walaupun itu sebenarnya kan tidak bisa dibawa ke dalam ranah diskusi karena itu kan tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya, kalau saya ada misalnya ada di posisi seperti itu, saya akan menahan itu sampai tidak terjadi. Bukan berarti dengan saya harus memukul si perampok. Tangkap, serahkan kepada kepolisian. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Gimana nih ya? Itu. Nah, kita berdiskusi menggunakan sesuatu yang akademis yang pernah terjadi. Diskusi macam apa sesuatu yang tidak terjadi di dalam kehidupan saya, kamu bawa ke dalam ranah diskusi. Jangan gunakan logikal falasimu ketika kejang-kejang. Itu tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Teriak-teriak. Gup. Kan itu tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Apakah itu terjadi di dalam kehidupan saya? Makanya saya cuma bisa menggambarkan seperti apa yang harus saya lalui nanti. Karena itu tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Sedangkan yang saya bawakan, Oki itu tidak bisa membedakan antara informasi dan ajaran. Oke, yang tertulis di dalam hadis itu adalah ajaran. Yang tertulis informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, banyak penduduk wanita di surga itu penduduknya paling sedikit. Itu adalah suatu informasi yang saya tanya tadi, di mana bentuk keadilannya? Itu si Oki tidak bisa membedakan antara informasi dan ajaran. Lo betul, itu adalah informasi Nabi Muhammad. Kalau itu adalah informasi yang disampaikan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kalau wanita itu adalah penghuni surga paling sedikit. Nah, yang saya tanya, kenapa wanita penghuni surga paling sedikit? Itu yang saya tanya tadi, di mana keadilannya? Kok tidak bisa membedakan informasi dan ajaran, bro? Ajaran di dalam iman Kristen diinformasikan melalui Alkitab, tertulis di dalam Alkitab. Landasan dasar iman Kristen tertulis di dalam Matius. Itu informasinya. Saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari Alkitab. Masa nggak bisa bedakan informasi dan ajaran? Dari mana kita mendapatkan informasi itu? Ya dari Alkitab. Kalau saya tidak baca Alkitab, saya tidak tahu landasannya. Aduh ya teman-teman ya.
Ya, tolong kalau berdiskusi balik kameranya, tunjukkan datanya seperti yang saya tunjukkan. Ini saya dari tadi ketika saya membawakan narasi, saya selalu bersumber data. Ketika saya bertanya, karena apa? Biar tidak menjadi framing. Oke. Musnad Ahmad 7642. Nabi Allah bersabda, salat seorang terputus oleh wanita dan anjing serta keledai. Kenapa? Kenapa? Kenapa sholat orang itu terputus? Karena anjing, keledai, dan wanita. Kenapa salah satunya kok ada wanita di situ? Ada apa dengan wanita ini? Ada apa dengan wanita sebenarnya? Itu, tolong jawab pakai data. Tolong jawab pakai data, karena ini tidak bertanya hal yang tentang keimanan saya, jadi saya tidak jawab pakai data. Tapi kalau saya bertanya menggunakan data, tolong jawab pakai data. 3 hadis yang saya bawakan, tolong bantah pakai data semua. Di dalam hadis Muslim tadi 2 data tidak dibantah pakai data. Sekarang saya tunjukkan lagi datanya. Kenapa wanita itu jadi penghuni surga paling sedikit? Tolong jawab pakai data. Kenapa wanita itu menjadi bahan bakar di neraka seperti hadis yang saya tunjukkan? Jawab pakai data. Kenapa pemutus sholat itu wanita, anjing, dan keledai? Tolong jawab pakai data dan dalil. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya enggak mau bertanya lebih lagi. Saya minta segala pertanyaan saya dijawab menggunakan data. Dan kalau bisa diskusi itu jangan bertanya hal yang belum saya alami. Itu bertanya yang saya alami aja. Kalau memang mau bertanya ke arah pribadi, silakan. Kenapa saya katakan Oki ini minim literasi tapi banyak bicara? Dia tidak bisa membedakan informasi yang bentuknya adalah apa yang sudah terjadi dan akan terjadi dengan ajaran. Teman-teman perhatikan ya, beda ya. Ajaran itu apa yang diajarkan, perintah, larangan, dan hukum-hukum yang mengatur apa yang harus kita lakukan di dunia. Nah, tapi ada informasi nih kayak sejarah. Sejarah itu bukan ajaran teman-teman, itu informasi. Contoh dalam Bible, diceritakan tentang Ohola dan Oholiba sedang bersundal. Itu bukan ajaran, tapi itu informasi. Tuhan yang meminjam pisau cukur. Nah, itu tuh informasi, bukan ajaran. Itu aja nggak bisa bedain si Oki mah. Itu bukan ajaran, Oki. Kalau kamu bilang semua kitab suci mu ajaran, nanti kamu kapok ya. Sejarah-sejarah emang itu ajaran. Berarti kamu diajarkan seperti Daud mengambil bini orang. Gitu aja kamu nggak bisa bedain. Nah, yang kedua, bukan berarti saya itu tidak berdata ya, Oki. Saya sebutkan karena saya bisa sebutkan ayatnya, saking banyaknya ajaran nggak masuk akal dalam kitabmu nih. Dan lagi pula, Oki ya, ngapain saya harus bantah hadis saya? Hadisnya bener kok. Kenapa saya harus bantah pakai data hadis itu? Hadis yang kamu tunjukkan itu benar. Bahkan kalau kamu baca dengan benar hadis itu, kamu tahu di situ kenapa perempuan banyak masuk neraka. Karena mereka itu tidak bersyukur kepada suaminya. Bacalah yang benar hadis itu. Gimana sih, Oki? Ngapain saya bantah hadis saya? Aneh, Oki mah. Oki, kalau kamu masih menginginkan ayat di kitab kamu mengingkari ayat di kitab kamu, ya udah saya tunjukin aja deh ayat di kitab kamu. Ya nih, di ayat kitab kamu nih contoh. Matius pasal 5:22, teman-teman perhatikan di sini dikatakan ya, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam dan jangan melawan orang jahat kepadamu. Ini ada nih ayatnya. Ini Matius 5:2 nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya maka harus dihukum. Katanya ajaran kasih, orang marah aja dihukum. Makanya aku bilang, mereka ini baiknya pada orang jahat, teman-teman, kepada orang keluarganya mereka harus hukum. Nih, Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, nggak bisa jadi pengikut Yesus. Katanya kasih sesamamu seperti mengasihi diri sendiri, tapi diri sendiri aja disuruh benci. Nih, kepada perempuan 1 Timotius 2:14. Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuan yang ditipu sehingga dia menjadi pelaku dosa yang pertama. Tuh, perempuan tuh. Adam ada nggak dikatakan terkutuk? Nggak ada. Yang dikutuk perempuan melahirkan sakit. Matius 5:39. Oke, gini aja ditunjukin, buang-buang waktu, tau nggak sih? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau istrimu diperkaos, kamu nggak boleh ngelawan. Kamu bilang tadilah, kenapa mempertanyakan sesuatu yang tidak terjadi ke saya? Itu namanya adalah kita membuktikan ajaran kita itu benar atau tidak, relevan atau tidak, sesuai dengan akal atau tidak. Ketika kamu mengatakan kami ajaran kasih, kalau di Islam boleh pukul istri, itu diajarkan supaya mengkondisikan rumah tangga. Nah, sementara kamu sok-sokan bilang saya diajarkan kasih kepada istri, giliran istrimu diperkaos kamu diam aja. Saya akan halang-halangi. Kau pikir main-main tak umpet? Kau pikir itu nggak pernah terjadi? Ini saya lagi nanya solusi kalau itu terjadi. Bukan berarti saya katakan kamu akan terjadi. Bukan berarti saya katakan kamu sedang mengalami hal itu. Ngerti nggak sih implementasi ajaran? Implementasi ajaran itu bisa nggak diterapin? Kalau nggak bisa diterapin itu gabrul.
Dari tadi kita bahas ajaran kok. Ya. Nah, tentang perempuan yang dikatakan yang memutus sholat itu adalah salah satunya perempuan. Kenapa emang? Apa masalahnya? Emang apa masalahnya? Emang itu artinya mendiskreditkan perempuan? Kamu lihat Yesus berkata bahwa perempuan Kanaan itu adalah secara etnis adalah dogi. Tuhanmu saja pernah mengatakan perempuan Kanaan ANJ inggeng kok. Nih kamu baca nih. Telah disebutkan di sisinya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Orang-orang yang mengatakan yang dapat memutus sholat diantaranya adalah ANJING, keledai dan wanita. Maka Aisyah pun berkata, sungguh kalian telah menganggap kami kaum wanita sebagaimana dogi. Sungguh aku pernah melihat Nabi SAW melaksanakan sholat sementara aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya. Saat aku ada keperluan dan aku tidak ingin menghadapnya, maka aku pergi dengan pelan-pelan. Buktinya perempuan gak sama sama dogi. Beda sama dogi. Sayyidah Aisyah membela kehormatan perempuan. Ada Rasulullah menyamakan perempuan dengan dogi seperti yang dilakukan Yesus, mengatakan perempuan Kanaan itu sama dengan guguk, kunarion. Ada nggak? Sementara Tuhanmu sendiri menganggap perempuan di luar Bani Israel itu adalah guguk. Itu baru namanya adalah rasisme. Membedakan perempuan, merendahkan perempuan karena etnis. Mentang-mentang bukan Bani Israel dibilang guguk. Itu namanya ajaran gak masuk akal, rasis. Nah itu kenapa Bani Israel itu merendahkan perempuan. Kamu tahu gak berapa tahun lamanya perempuan di luar Bani Israel gak boleh dinikahi, gak boleh percampuran pernikahan. Bahkan kamu tahu gak bukunya nih. Oh kak, tengok buku kak. Kakak tolong kak buku kak dari Uli Kozok kak. Nih ini implementasi ajaran kamu yang terbukti merusak peradaban nih. Kalau ada ajaran Islam yang merusak peradaban tunjukin. Bukan kak yang hitam kak, dari Dr. Uli Kozok kak. Nih mereka harus tahu nih. Kalian kenapa bertanya sesuatu yang tidak terjadi? Ini namanya mempertanyakan konsekuensi dari ajaranmu. Nih kamu baca nih. Di dalam buku Dr. Uli Kozok ini, para Kristen-Kristen yang mengajarkan Kristen kepada kalian di Tanah Batak, itu pahamnya rasisme. Dari mana mereka bawa? Nih kamu bawa nih. Nih, ini baru ajaran yang betul-betul menunjukkan betapa rasisnya kalian. Sudahlah ada di kitabnya, petinggi-petingginya mengajarkan rasisme. Nih ya, nih aku tunjukin nih data. Waktu saya. Yaudah, ntar saya tunjukin data kalau kalian tuh rasis. Oke, teman-teman. Bedain ajaran sama informasi nggak bisa. Oke, ya Unying, santai, diskusi itu santai. Kenapa harus kejang-kejang, ya kan? Rasis, santai. Tarik napas Unying. Belum banyak data yang saya tunjukkan ini udah kejang-kejang, ya kan? Santai loh, tarik napasnya, katanya lagi puasa. Jangan marah, kan saya tidak memframing. Segala narasi saya ketika saya bertanya, saya punya sumber dan data. Apa ada framingan saya? Tidak ada. Ya, nah tolong buktikan. Tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan seorang perempuan itu sebagai anjing. Itu bukan untuk perempuan. Bukan untuk perempuan itu dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Tolong bukakan datanya untuk saya setelah ini ya. Karena itu Tuhan Yesus berkata itu bukan menunjuk kepada seorang perempuan itu. Loh, saya bertanya yang tertulis di dalam hadisnya. Kalau pemutus sholat itu adalah wanita, anjing, dan keledai. Loh kok malah kejang-kejang? Saya tidak memframing, saya cuma membaca yang tertulis. Tidak ada ayat yang saya lebih-lebihkan, tidak ada ayat yang saya kurang-kurangi. Kenapa kejang-kejang nih? Ya, itu. Oke teman-teman. Loh, emang apa yang salah dengan itu? Kok santai kali jawabannya? Kenapa tidak menjawab menggunakan data dan dalil? Makanya seringkali saya berbicara teman-teman. Ketika Bang Oki bertanya, disitulah mereka mulai putar-putar. Segala narasi yang keluar dari mulut saya itu saya punya sumber data. Landasan saya ada antara informasi dan ajaran katanya. Saya tidak bisa membedakan. Loh sekarang saya tanya, kalian mendapatkan informasi itu dari mana? Kalau kami orang Kristen, saya mendapatkan landasan dasar iman Kristen. Saya berani mengatakan, landasan dasar iman Kristen adalah ajaran kasih. Informasinya saya dapatkan dari mana? Sehingga saya bisa menyampaikannya. Ya dari Alkitab. Itu loh. Sesimpel itu kok nggak paham ya kan? Uni, ya teman-teman. Jadi saya gimana ya teman-teman ya? Saya mau bertanya lagi gitu kan? Saya mau membawakan data lagi, tapi ditanggapinya enak sekali. Tidak dijawab pakai data. Saya tidak minta dibantah loh. Saya tidak minta dibantah. Memang saya minta dibantah. Saya cuma minta tolong ditanggapi menggunakan data. Itu aja. Memang saya minta dibantah.
Loh, kalau yang tertulis di dalam hadis sunni benar ya sudah, tapi tolong jawablah pakai data. Itu aja. Dan kalau bisa jangan marah, jangan kejang-kejang, karena kan saya tidak memelintir, saya cuma membacakan yang tertulis. Oke, teman-teman, bicara tentang ajaran, di dalam iman Kristen tidak pernah diajarkan paksalah orang lain untuk masuk ke dalam iman Kristen, untuk mengimani Tuhan Yesus. Enggak pernah, teman-teman. Kristen tidak diajarkan seperti itu. Dan itu tidak merusak peradaban. Di mana Kristen merusak peradaban? Kristen masih menjadi agama mayoritas kalau di seluruh dunia. Di mana Kristen merusak peradaban dunia? Loh, itu sebuah framing yang tidak berlandaskan dalil. Kalau saya, segala sesuatu yang saya ucapkan berlandaskan dalil. Oke, sekarang kita buka. Sekarang kita buka ya teman-teman ya. Sebentar, saya masih ada waktu. Gini loh, kalau saya itu segala sesuatu yang saya sampaikan, saya punya data dan dalil. Oke. Surat At-Taubah ayat yang ke-29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi Nasrani, hingga mereka membayar jizyah. Jizyah ini pajak, dengan patuh dan mereka tunduk. Itu data. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurangi. Itu tertulis di dalam kitab Uni. Itu data dan dalil yang saya bawakan. Nah, ketika Uni bilang kalau Kristen itu ajarannya rasis dan merusak peradaban, tunjukkan di dalam Alkitab kami. Ajaran yang mana? Ajaran yang mana yang rasis di dalam Alkitab kami? Tunjukkan pakai data yang itu merusak peradaban. Kalau saya berbicara pakai data dan dalil, datanya ada, jelas. Ya, santai, tarik napas, ingat lagi puasa. Enggak boleh Uni marah dengan saya, karena saya cuma membaca yang tertulis. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-urangi. Jadi jangan marah, ya. Saya cuma membaca yang tertulis. Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Oki sulit membedakan antara ajaran dan informasi ya. Dan juga ternyata Oki sulit membedakan antara ketegasan dalam diskusi dengan kemarahan. Oki tidak menyangka kalau Unriva setegas itu. Nih saya tunjukin kalau Yesus pernah ngatain perempuan di luar bangsa Israel itu dogi. Nih Oki mungkin nggak pernah baca kitabnya ya. Teman-teman perhatikan ya, si Oki bilang itu bukan kepada perempuan. Itu bukan kepada perempuan. Nah, ketika ada seorang perempuan yang minta tolong kepada Yesus, apa kata Yesus? Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa, Oki? Dogi, Oki ya. Ya itu dogi. Nah lanjut, katanya ajarannya nggak rasis. Kamu baca di Imamat pasal 25 nomor 45 nih. Di sini ajarannya rasis banget nih. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya. Dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anakmu, yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik kamu, harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Bangsa di luar Bani Israel boleh diperbudak selama-lamanya teman-teman ya. Kalau Bani Israel nggak boleh diperbudak selama-lamanya. Baca konteks ayatnya nih Oki. Nah kamu bilang tidak merusak peradaban Kristen. Kamu bilang nggak pernah dipaksa. Bohong banget Oki. Kamu lihat sejarah dan fakta Oki. Ini kamu buka nih Berita Wahyu bahkan mengatakan gara-gara ayat Lukasmu ya nih, gara-gara ayat ini nih, gara-gara ayatmu ini nih ya nih. Ya, nih kamu baca nih, nggak pernah paksa, Kristen nggak pernah paksa, bohong banget. Lukas pasal 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Kata si Oki ini tidak berimplikasi pada peradaban. Kamu lihat nih, inkuisisi 500 tahun itu dilakukan oleh siapa? Nih kamu baca nih, Berita Wahyu yang tulis ya, nih. Nah mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan itu dengan mengutip ayat-ayat perjanjian lama dan mengacu pada Agustinus. Kamu tahu siapa Agustinus? Bapak-bapak gereja kalian loh, yang telah menafsirkan Lukas pasal 14:23 sebagai ayat pendukung menggunakan kekuatan terhadap bidat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. 500 tahun kurang lebih Oki terjadi menghabisi nyawa orang yang berbeda keyakinan.
Katolik itu Kristen. Jangan kau bilang Katolik bukan Kristen ya. Ini penganiayaan oleh Paus di Inkuisisi ini selama berapa nih? Ini namanya ajaran yang mempengaruhi peradaban. Ajaran yang tertulis dalam kitabmu mempengaruhi peradaban, merusak peradaban. Nah, belum lagi doktrin inter caetera itu juga ajaran. Masa nggak tahu sih Oki? Ketika saya bertanya kepada Oki, katanya kamu nggak boleh pukul istri kan? Enggak. Terus kalau istrimu diperkaos kamu ngapain Oki? Saya akan menghalang-halangi Uni. Dikira main petak umpet apa? Kita bicara orang yang lagi brutal. Kita bicara tentang kasus. Saya nggak mau lari kemana-mana. Tetap tentang perempuan. Katanya perempuan martabatnya ada di agamamu. Orang perempuan aja ditabok bolak-balik aja bisa cerai kok. Mana harga diri perempuan di situ? Bahkan Paulus mengatakan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Kamu tahu kisah Hipatia? Kisah Hipatia dulu perempuan yang adalah seorang filsuf Yunani dikuliti sama patriark gereja gara-gara tidak mau mengikuti gereja. Jadi perempuan itu dulu rendah harga dirinya di depan orang-orang gereja, teman-teman. Kita kalau bicara ini data sama faktual, bukan ajaran doang. Faktualnya nih yang mempengaruhi peradaban, rusak peradaban. 500 tahun inkuisisi, kejahatan berjamaah. Jangan kamu bilang nggak ada implikasinya kitab kamu buat merusakan peradaban. Faktanya yang paling banyak merusak peradaban adalah kalian. Nah, tuh ajaran rasis di mana Tuhanmu ngajarin kalau Bani Israel nggak boleh diperbudak selama-lamanya, tapi bangsa lain boleh diwariskan budaknya untuk selama-lamanya. Imamat 25:45. Saya sudah tunjukkan datanya tadi, saya tekankan lagi. Kemudian perempuan Kan'an dikatakan dogi ya dalam kitab yang sudah saya tunjukkan tadi. Dia ini banyak framingnya teman-teman. Dia bilang apa? Uni nggak menjawab pakai data. Loh, saya tadi pakai data hadis kok menjawab. Terus hadis yang kamu bilang perempuan masuk neraka ngapain saya bantah? Ngapain saya jawab? Emang hadisnya begitu kok? Kan saya sudah katakan kepada kamu, secara faktual kan memang banyak perempuan yang jadi mengumbar auratnya, menjadi prostitusi, kan banyak perempuan. Masalahnya apa? Banyak yang kupur kok kepada suaminya. Fakta di lapangan yang paling banyak meminta cerai adalah perempuan kok. Terus kamu mempertanyakan apa ke saya? Mau nanya apa? Data apa? Masa saya bantah data saya dengan data? Kan aneh kamu. Saya cuma meluruskan data yang kamu tunjukkan itu kamu nggak baca sempurna. Makanya tadi ketika kamu tanya kenapa perempuan kok bisa membatalkan sholat, saya sudah tunjukkan perempuan nggak setara dengan hewan. Tapi memang perempuan bisa batalin sholat. Contoh, saya misalnya misalnya ada orang lain tuh laki-laki bersentuhan kulitnya dengan saya, batal sholatnya, batal wudhunya. Memang nggak boleh bersentuhan. Daripada di kitab kamu perempuan yang datang bulan dia yang jadi najis. Lucu kalian, ajaran kalian yang Tuhannya nggak masuk akal, malah nuduh-nuduh Islam yang ada aturan. Jangan kebanyakan framing kalau diskusi itu, oke? Jangan membahas saya, bahaslah argumen saya. Kalau kamu tidak bisa membedakan ajaran dan informasi, kalau kamu nggak bisa membedakan tegas dengan kemarahan, jangan diskusi. Jangan melulu bahas saya kok kejang. Saya dibilang kejang itu kayak kamu. Tak kemana-mana gagap lagi bicaranya ya, nggak jelas gitu ya. Bahas tuh perempuan ada nggak harganya di Kristen? Gagap lagi bicaranya, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, teman-teman, dibilangnya kita menuduh. Apa yang saya tuduh di dalam imanmu itu tertulis di dalam kitab sucimu. Surat At-Taubah ayat ke-29, di dalam hadismu. Apakah ada kata-kata yang saya lebih-lebihkan? Apakah ada kata-kata yang saya kurang-kurangi? Di mana tuduhan saya? Di mana tuduhan saya? Apakah ada? Saya cuma bertanya. Kenapa wanita itu menjadi penghuni surga paling sedikit? Dibilangnya saya menuduh. Kan itu tertulis di dalam hadisnya. Kenapa saya yang menuduh? Nah itu, kalau yang menuduh itu seperti ini. Ini yang menuduh. Ini yang ketahuan pendusta. Ya, di mana saya bilang tadi kalau perempuan itu mengatakan, kalau Tuhan Yesus mengatakan wanita itu anjing, perempuan itu seorang Yunani, Silopesia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan-setan. Sebentar teman-temannya, Markus 7 ayat yang ke-27. Oke. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan perempuan itu anjing. Baca di ayat selanjutnya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah ini yang menuduh. Tidak ada perempuan mengatakan anjing. Kalau saya membacakan yang tertulis tanpa saya tafsirkan. Itu saya baca ya baca. Tidak ada yang saya lebih-lebihkan, tidak ada yang saya kurang-kurangi. Jadi kalau udah mulai panas ya begitu. Ya kan? Oke teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya. Diskusi ini
Apa menurut saya? Diskusi ini tanpa data. Karena apa? Cuman mau satu arah. Cuma mau satu arah. Terlihatnya ketika kita bertanya tentang imannya, saya jawab pakai hadis kok. Hadis mana yang Anda tunjukkan? Hadis mana yang Anda tunjukkan menjawab pakai hadis? Saya cuma bertanya, kenapa kok seakan-akan tidak adil? Kenapa kok wanita itu penghuni surga paling sedikit? Itu yang saya tanya. Saya tidak ada menuduh. Saya cuma bertanya, saya jawab pakai hadis. Hadis mana yang Mas sebutkan? Bacakan. Orang tidak ada hadis yang dibacakan dari tadi kok. Cuma membaca apa yang menjadi jawab data saya. Itu aja. Ya, saya tidak lebih fokus kepada unirifanya. Saya nggak fokus kepada unirifanya. Tapi mohon, diskusi itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kalau buka data. Santai ngomongnya, itu diskusi itu apa ya teman-teman ya, maksudnya gini, kita tuh bertanya sesuatu yang logik aja. Makanya saya bilang pertanyaannya itu nggak masuk akal tadi. Ketika istri Oki diperkaus, Oki akan melakukan apa? Ya nggak masuk akal menurut saya, karena itu nggak terjadi di dalam kehidupan saya. Emang saya ada bertanya dari tadi ke pribadian ini. Hal-hal yang mendasar pada ini kan tidak ada. Saya cuma bertanya yang tertulis di dalam hadis dan Quran. Dan itu tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurang-kurangi. Saya baca sesuai yang tertulis di dalam hadis dan Al-Quran. Satu kata pun, satu tanda titik pun tidak saya lebih-lebihkan. Kenapa dibilang saya menuduh? Apa yang saya tuduh? Kecuali saya melebih-lebihkan, itu namanya saya menuduh. Saya cuma membaca yang tertulis kok. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi gini, sebenarnya diskusi ini mau dilanjutkan kalau yang saya tanyakan tidak dijawab menggunakan data dan dalil. Nah bicara tentang Kristen itu, ajaran rasisme, mohon maaf, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami perangilah orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus. Nggak pernah. Tunjukkan buktinya di dalam Alkitab. Kalau ada ayat yang mengatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, mana datanya? Nggak ada data seperti itu. Nah masalah Markus 7 ayat 27 saya tegaskan, di situ Tuhan Yesus mengatakan anjing bukan untuk perempuan itu. Makanya baca di ayat ke-28-nya. Ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Kasihkan, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, teman-teman, oke lebih banyak curhat ya. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Oke, diskusi itu harus kuat, oke. Jangan mental melempem gitu, oke. Masa menghadapi dunia aja udah kayak gitu. Loh, saya kuat dari tadi. Ya, santai. Masa Ya marah? udah, jangan Santai. enggak lah. Bukan tegas itu bukan marah, oke. Jadi gini ya, teman-teman ya. Oki misunderstanding teman-teman ya. Saya tidak mengatakan Oki menuduh. Saya cuma bilang, Oki kamu kan bertanya, kalau kamu baca ayat itu kamu tahu loh hadisnya kenapa perempuan masuk neraka banyak. Lah ngapain saya harus jawab lagi? Datanya kan udah kamu tunjukin, yaitu datanya. Nah lanjut, data yang selanjutnya kata kamu tadi ada perempuan yang membatalkan sholat. Saya juga sudah jawab kan, memang perempuan membatalkan sholat kok. Buktinya saya bisa batalin sholatnya orang lain kalau saya bersentuhan kulit dengan dia. Tapi Sayyidah Aisyah menolak disamakan dengan hewan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal itu, Oki. Masa itu aja nggak paham? Kamu bilang saya nggak berdata. Kamu pikir saya ngapain dari tadi, Oki? Bolak-balik kamera capek saya nunjukin data malah dibilang nggak berdata. Kamu nggak membahas tentang orang Bani Israel, itu bukan Tuhan kamu ya yang ngajarin Bani Israel itu boleh memperbudak orang di luar bangsa asing. Itu rasis loh, Oki. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa bukan perempuan itu yang dikatain dogi. Nih aku tunjukin bagaimana pandangan Ibu Rita Wahyu nih. Masa orang seperti Ibu Rita Wahyu aja bisa kamu tolak ini ya? Nggak tahu lah ya, orang Kristen ini dasar-dasar kebenaran mereka tuh apa? Aku nggak ngerti teman-teman ya. Nah bahkan Bu Rita Wahyu mengakui bahwa Yesus sama dengan orang Yahudi zaman dulu menganggap perempuan itu seperti dogi teman-teman ya, seperti ANJING teman-teman ya. Nah makanya Yesus mengatakan perempuan itu sama seperti ANJING. Dia bilang dia bukan perempuan itu nih. Kamu perhatikan baik-baik nih, bagaimana tradisi Tuhanmu dan nenek moyang Tuhanmu menganggap perempuan di luar Bani Israel itu adalah ANJING. Nih ya, kamu lihat nih. Bahkan ayat ini ditanyakan oleh orang Kristen sendiri. Kenapa Yesus menyamakan ya, menggunakan terminologi ANJG untuk merujuk pada bangsa-bangsa non-Yahudi? Nih, kamu mau menolak nih. Maka Tuhan Yesus
menggunakan terminologi ANJING untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Ngeles lagi perempuan, bukan cuma perempuan, bangsa non-Yahudi. Ini siapa yang tulis? Bu Rita Wahyu. Gitu loh. Masa gitu aja nggak ngerti? Kamu bilang bukan sama perempuan itu, memang perempuan yang lagi minta tolong, tapi justru Tuhanmu, kata Bu Rita Wahyu, merujuk ANJING ini kepada bangsa di luar Yahudi. Ini rasis, membedakan karena etnis. Kamu baca baik-baik nih. Namun ada perbedaan yang tidak biasa, dan perempuan itu dianggap terhadap perbedaan itu sebab Tuhan Yesus memakai istilah ANJIG dalam bentuk makna kecil nih, Berarti memang perempuan itu yang dirujuk sebagai kunarion. Kamu bilang untuk bukan perempuan itu. Nih kamu bantah nih Bu Rita Wahyu. Jangan berdusta lah ketika diskusi itu. Kalau kamu mau asumsi sendiri ya silahkan. Yang kamu tanyakan itu apa sama saya? Kamu kan bertanya kenapa perempuan banyak masuk neraka. Saya jawab pakai hadis itu, bahwa memang perempuan banyak masuk neraka karena mereka banyak ingkar kepada suami. Ya kamu baca hadis itu, kekufuran terhadap suami. Fakta-faktanya kan begitu. Terus kamu bilang, maaf Uni, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk perangilah. Bohong lagi kamu nih. Heran saya nih. Banyak banget bohongnya Oki. Memerangi katanya, Tuhan mau aja berperang untuk Bani Israel turun-temurun kok melawan suku Amalek. Itu apa itu? Bukan Tuhan, bukan Yesus itu. Berarti bapaknya Yesus. Berarti Yesus lebih baik daripada bapaknya. Ini kamu baca nih. Tumpaslah dengan mata pedang kota itu dengan segala isinya. Kenapa coba ditumpas? Karena tidak beriman kepada Tuhan yang sama dengan Bani Israel. Ini disuruh bukan perangi lagi, ditumpaslah ini. Apaan sih ini? Bilang ini bukan Yesus ya, ini bapaknya. Ya udah. Kalau gitu Yesus adalah Tuhan terbaik di antara bapak. Bapak lebih buruk daripada Yesus. Akui aja gitu. Nih katanya nggak ngajarin perang. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. BUNU hala semuanya, laki-laki maupun perempuan nih. Anak-anak juga salah apa nih Ki, anak-anak nih? Kenapa anak-anak disuruh habis ini? Ini pertanyaan saya, ini Yesus bukan? Oh bukan, itu Bapa. Ya udah, kalau gitu bilang aja Tuhan yang berbentuk manusia lebih baik daripada Tuhan yang berbentuk roh ya. Anak lebih baik daripada Bapa. Katanya ajarannya konsisten. Gimana sih? Itu Tuhanmu nih, saya tunjukkan data nih kalau kalian itu adalah orang-orang rasis ya. Siapa yang ngajarin? Kalian tuh dapat informasi agama kalian dari orang RMG itu. Nih kamu baca nih, kamu nggak tahu kalau kamu dapat mana. Baik Fabri maupun Roden adalah orang yang di spektrum politik dapat digolongkan konservatif, anti demokrasi dan pro kerajaan. Kedua tokoh spiritual RMG. Kamu tahu RMG ini, Renice Mission Gesellschaft, yang dilanjutkan oleh HKBP, Gereja Batak. Ini juga dipengaruhi oleh paham pada saat itu sangat dominan, yaitu paham rasisme dan nasionalis. Rasis gara-gara apa sih Roden ini rasis? Gara-gara kitabmu. Kamu baca makanya buku. Kamu nanya saya buat apa? Nih. Roden mengaitkan interpretasinya dengan paham rasisme yang mengidentifikasikan 5 ras menurut warna kulit: putih, kuning, merah, coklat, dan hitam. Menurut Roden, warna kulit keturunan Nabi Nuh ditentukan oleh derajat dosa yang dipikulnya. Semakin berdosa semua bangsa, semakin berubah bentuk dan warna kulitnya. Semakin hitam warna kulit sebuah bangsa, semakin berdosa bangsa itu. Roden ini kamu tahu nggak siapa? Petinggi RMG. Dia terpengaruhi oleh kitabmu sendiri, di mana dia mengatakan Nuh mengutuk bangsa Kan'an. Nih kamu tahu si Fabri ini? Bawa faktualnya ke saya. Ini baru wawasan yang luas. Ya, di kitab saya memang ada aturan-aturan, tapi Tuhan saya tuh adil. Kalau memang faktanya dia banyak masuk neraka, ya masuk neraka aja. Ngapain mentang-mentang perempuan? Kalau memang perempuan berdosa ya masuk neraka. Emang kenapa? Faktanya memang banyak perempuan kufur kok kepada laki-laki. Faktanya kan banyak tuh. Kamu lihat aja di pengadilan agama. Yang minta cerai siapa? Laki atau perempuan? Gitu aja nggak ngerti ah. Ya, habis waktunya ya. Masih waktu saya. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu teman-teman. Katanya di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ketiga, di situ disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Yesus. Oke, kita lihat perikopnya saja sudah menjawab itu. Oke, sedang berbicara tentang apa? Saul ditolak sebagai raja. Di mana di sini? Di mana di sini memerangi orang yang beriman kepada Yesus? Astaga, lihatlah perikopnya. Saul ditolak sebagai Raja Uni. Ini tidak berbicara tentang memerangi orang yang tidak beriman kepada Yesus. Itu, saya sudah jawab itu, saya sudah buktikan. Ya,
Kalau di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ketiga, itu tidak disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Yesus, tetapi di situ sedang berbicara tentang Saul yang ditolak sebagai raja. Imamat 25 ayat yang 45 juga itu sedang berbicara tentang kepedulian dan kepatuhan. Gimana di situ menjadi landasan kalau Kristen itu adalah agama yang rasis? Seperti yang saya sampaikan tadi, Kristen masih menjadi agama mayoritas di seluruh dunia. Tai. Tai. Jiwa. Ya, teman-teman, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau dibilang Kristen itu diajarkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus dan landasannya adalah 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Jelas-jelas di situ perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Itu sudah menceritakan tentang Saul, bukan menceritakan tentang memerangi orang yang tidak beriman kepada Yesus. Lah berbeda dengan At-Taubah ayat yang ke-29. Itu data yang tertulis di dalam kitab Uni. Jangan Uni cocok logikan ke dalam kitab saya. Tidak pernah Kristen diajarkan untuk memerangi orang yang tidak beriman kepada Yesus. Ingat ini, ketika kami mengimani Tuhan Yesus, bukan kami yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kami. Ya, bukan kami yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kami. Oke. Apa sih yang menjadi pertanyaan saya? Yang menjadi pertanyaan saya itu jelas. Yang menjadi pertanyaan saya itu jelas sekali. Yang saya tanya, di mana bentuk keadilannya? Kenapa perempuan itu menjadi penghuni neraka paling sedikit? Di mana bentuk keadilan Tuhannya? Itu saja. Nah, kenapa wanita itu menjadi bahan bakar di surga? Bahkan ada hadis juga berkata, saya lupa hadisnya di mana, kalau perempuan itu adalah kesialan. Sebentar, saya coba tunjukkan datanya teman-teman ya. Saya cari dulu ya teman-teman, masih banyak waktu saya. Sebentar ya. Kalau perempuan itu adalah kesialan juga. Sebentar, saya tunjukkan datanya teman-teman. Saya tambahkan data saya. Dalam 2646 ya kalau nggak salah ya, 2646. Sebentar. Hadis Bukhari ya, Bukhari 2646. Sebentar. Oke, ini datanya. Betul. Hadis Bukhari 2646, derajatnya sahih. Kita baca. Aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya kesialan ada pada 3: kuda, wanita, dan tempat tinggal. Ini data. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-urangi. Pertanyaan saya, kenapa wanita selain penghuni surga paling ngeri sedikit, selain menjadi bahan bakar di neraka, selain pemutus sholat, wanita juga dianggap sebagai kesialan di dalam hadis Bukhari 2646. Itu data derajatnya sahih. Silakan dijawab. Kenapa wanita itu adalah sebuah kesialan? Sesungguhnya kesialan ada pada 3: pada kuda, wanita, dan tempat Oke, kalau tinggal. baca hadis tolong jangan dipotong-potong lah. Dari tadi kebiasaan tuh saya sudah tunjukkan semuanya. Mana yang bacakan saya semuanya. potong? Mana yang saya potong? Ya semua, Umi? bacakan semuanya Ini bacakan semuanya. Sesungguhnya kesialan pada 3: Iya. kuda, wanita, dan tempat Bacakan tinggal. Mana datanya bacakan di mana? bacakan dari atas dulu. Nabi Ya. bersabda, sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan dari tadi saya sudah baca, udah nggak ada yang bisa dibaca lagi. Dari tadi saya baca sampai Ya, oke, habis oke. ini. Nah, oke, saya jawab. Ya udah ini waktunya udah habis ya, saya jawab ya. Ya, oke teman-teman, sekali saya jawab pertanyaan Oki dan saya akan langsung tunjukkan ayat ini minta Oki Sebentar ya. waktunya.
Teman-teman perhatikan ya, inilah Islam. Islam itu jangan karena kamu perempuan tiba-tiba kamu pasti masuk surga, nggak begitu. Adilnya Tuhan itu di mana? Oke, kamu bertanya, di mana adilnya Tuhan? Yang berdosa walaupun kamu perempuan tetap masuk neraka. Nah, kenapa perempuan dikatakan salah satu yang bisa menjadi asbab laki-laki sial? Oke, kamu jangan ini. Nih, perhatikan nih, saya bawa data dari NU Online nih. Nih, Rasulullah juga mengajarkan kepada kami bahwa perempuan itu adalah sumber fitnah yang paling besar. Kenapa? Kan saya sudah jawab tadi, prostitusi itu paling banyak perempuan, Oki, bukan laki-laki. Ya, artinya perempuan memang paling banyak membawa musibah kalau mereka tidak baik. Bukan perempuan baik-baik, karena perempuan soleha tidak mungkin menjadi musibah bagi laki-laki. Nih, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain perempuan. Nih, wajar laki-laki jadi sial nih. Tadinya dia soleha, gara-gara perempuan dia bisa jadi salah jalan. Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan hadis yang lainnya. Ketahuilah, takutlah kalian terhadap dunia dan para wanita. Ini artinya laki-laki disuruh berhati-hati kepada perempuan, karena kalaupun mereka soleh, sesoleh apapun, mereka bisa salah jalan karena perempuan. Ya, kamu nggak bisa bedain ya antara realitasnya perempuan lebih banyak jadi prostitusi lebih banyak perempuan. Nah, dan bahkan aurat perempuan lebih banyak. Fitnah dalam Al-Quran juga dikatakan. Inilah kenapa kamu kan tanya, jawabnya pakai data Uni. Ini saya jawab pakai data nih dari situs NU Online yang menjabarkan kenapa perempuan bisa membuat laki-laki sial, karena dia menjadi fitnah. Nah, sekarang kamu bilang nggak ada, Tuhan saya ngajarin gitu. Kamu pikir ayatmu cuma di Samuel doang. Sedangkan yang tidak menerima Saul aja jadi imam, itu disuruh habisi nyawanya sama Tuhanmu. Itu rasis namanya. Rasis namanya itu. Ketika tidak mengikuti satu imam lalu disuruh tumpah sama Tuhan, itu namanya rasis. Tuhan yang aneh. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Theos kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah diapain? Dicium kudus, diampuni. Haruslah ditumpas. Ini ajaran rasis nih. Katanya, ajaran saya tidak memaksakan orang. Nih, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Tuhanmu sendiri mengkhususkan satu kota untuk dimusnahkan. Buat apa? Buat apa Tuhan memusnahkan ini? Hanya Rahab bahkan pesundal sendiri selamat nih. Belum lagi kamu belum membahas imamat ini. Di mana Bani Israel ini rasis gara-gara Tuhanmu. Gara-gara kitab sucimu ini Bani Israel jadi rasis. Mereka itu boleh memperbudak. Kamu lihat nih dalam kitab imamat, bahkan orang cacat juga gak berguna di agamamu. Katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Theos. Tuhanmu ini katanya Tuhan yang baik. Orang cacat aja gak boleh mendekat loh, merusak kekudusan Tuhan loh kalau orang cacat. Padahal cacat itu permintaan orang nggak? Itu rasis. Membedakan orang karena kekurangan fisiknya, membedakan orang karena dia beda etnis, membedakan orang karena dia berbeda keyakinan. Itu rasis. Bahkan saya sudah tunjukkan dalam bukunya. Dalam bukumu sendiri, kalian yang dapat Kristen-Kristen ini dari petinggi gereja kalian yang rasis. Kamu bilang Yesus tidak nih. Bahkan kamu belum menanggapi nih. Katanya ajaran kasih. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, iya, aku bilang ajaran kalian tuh kasih kepada penjahat. Penjajah kalian kasih, tapi keluarga sendiri kalian benci. Ini nggak pernah kamu bahas dari tadi. Aku nggak tuntut banyak sama kamu. Aku cuma mau kamu tanggapin aja. Penjelasannya gimana? Kok di sini diajarkan membenci kepada keluarga sendiri? Nah, ya ini nih. Kamu dikasih ayatnya malah kemana-mana nih ya. Lihat nih perawan nih. Perempuan yang tidak perawan pada malam pengantinnya harus di apa? Dirajam sampai mati. Kasih itu Tuhanmu tuh katanya mengampuni. Pesundal dikasih, perempuan nggak perawan dibunuh. Gimana itu ceritanya itu? Nih kamu baca nih dalam kitabmu nih, anak kecil juga dihabisi nih. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembentaian. Nah ngeri nih. Anak kecil disuruh apa? Oleh karena kesalahan nenek moyang. Ajaran gak masuk akal, nenek moyangnya salah, anaknya yang dihabisi nyawanya. Itu ajaran gak masuk akal. Kamu bilang Tuhanmu pengasih. Apaan sih? Oke. Giliran saya tanya, katanya ajaranmu ajaran baik, bisa nggak relevan nggak kalau dijalankan sekarang ini? Makanya saya tanya, seandainya ada kasus nih Oki, nah bisa nggak dipakai ajaran Yesus nih? Kan kamu diajarkan sama Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau ibumu ditampar di samping kananmu, apa yang bisa kamu lakukan? Melawan nggak? Atau telepon Yonatan Nandar supaya minta tolong, dia Nandar, telepon, saya tamparin nih orang, dia udah tampar ibu saya. Kayak gitu. Makanya saya tanya, ajaranmu itu yang kamu bilang kasih itu kalau cuma diomong-omong doang saya juga bisa, Oki. Sai Baba juga bisa. Orang ateis mah juga bisa bilang, ajaran kami baik kok, kami nggak bertuhan, kami baik kok sesama. Saya minta implementasinya dalam dunia realita, bisa nggak dijalankan, relevan nggak? Makanya saya kasih kasus tadi. Kalau istrimu diperkaos, kamu boleh nggak melawan? Saya halang-halangi. Melawan nggak boleh, halang-halangi boleh. Dikira main peta umpet kali ya.
Kenapa bertanya sesuatu yang gak realitas? Itu fakta, logika. Faktanya ada. Kok dibilang gak logika? Ingat ya, di dalam kitab mereka ini ada ayat yang membedakan orang karena etnis. Boleh memperbudak orang di Bani Israel turun-temurun. Itu rasis. Waktunya habis. Sebentar, santai ini, santai. Waktunya habis ini. Ya. Oke, teman-teman, kita tanggapi. Oke, teman-teman, tadi Uni Riva bilang kalau Tuhan Yesus itu membedakan orang karena kekurangan fisiknya. Kita bukakan datanya. Oke. Surat Abasa, surat ke-80 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kepada siapa Nabi Muhammad di sini berwajah masam dan berpaling? Karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Itu data nih. Ya. Nah, masalah disuruh apa tuh yang masalah keluarga tadi Uni, di dalam iman Kristen jelas dikatakan yang terutama itu kami mengasihi Tuhan. Nah, ketika kami sudah mengasihi Tuhan Uni, secara otomatis kami akan mengasihi keluarga kami. Dan jujur Uni, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu memang banyak dialami oleh teman-teman Kristen. Karena apa? Karena pemberitaan Injil itu banyak orang-orang yang diusir dari keluarganya, banyak orang-orang yang ditinggalkan istrinya, banyak orang-orang yang tidak dianggap sebagai anak. Karena apa? Karena pemberitaan Injil. Siapa Injil itu? Tuhan Yesus. Makanya ada ayat Alkitab, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Pedang di situ dalam pengertian apa Uni? Pedang di situ adalah apa? Ketika orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, dia harus memikul salib. Banyak murtadin itu yang kehilangan keluarganya karena dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dimaksud. Jadi tidak ada Uni ajaran rasis di dalam iman kekristenan. Makanya saya sampaikan tadi, di dalam iman kekristenan tidak ada tertulis perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Tidak ada tertulis ayat seperti itu nih. Bahkan Uni bawakan di dalam 1 Samuel tadi, itu adalah Raja Saul sedang berbicara tentang Raja Saul, bukan pengajaran. Bukan Tuhan Yesus menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Mohon maaf, itu sedang berbicara tentang Raja Saul. Ya, itu sedang berbicara kepada Raja Saul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau tanggapi. Apabila ada orang yang menampar ibu saya di depan mata saya, berulang kali saya sampaikan kepada Uni, bertanya sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Lah itu kan harus kamu implementasikan di dalam kehidupan kamu. Tapi apakah saya akan mengalami itu? Kita tidak tahu. Ya. Nah, tapi seandainya, oke, sekarang saya jawab. Seandainya saja itu terjadi, walaupun tidak pernah terjadi di dalam kehidupan saya, tapi kalau orang tua saya dihujat karena pemberitaan Injil, itu banyak terjadi. Itu sudah saya alami. Apakah saya balas dengan menghujat orang tuanya? Tidak. Saya ampuni, saya maafkan, saya doakan. Saya dituduh Faruk Syanipar menikahi ibu saya. Ketika diskusi, saya ampuni, saya maafkan. Apakah saya hujat orang tuanya Faruk Syanipar? Lo tidak. Lah itu ajaran kasih di dalam iman Kristen. Kami tetap mengasihi orang lain. Ketika orang tua saya dihujat. Nah sekarang ketika orang tua saya ditampar. Misalnya ya, ketika orang tua saya ditampar di depan mata saya. Loh, saya serahkan yang menampar ini kepada pihak berwajib. Kita doakan lagi. Supaya apa? Supaya bertobat, supaya berubah. Kita tangkap yang menampar ini. Serahkan kepada orang yang berwajib. Pihak yang berwajib. Selesai masalahnya. Padahal hal itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang tua saya dihujat, itu terjadi di dalam kehidupan saya. Di dalam ranah diskusi saya. Sering terjadi. Tapi saya tidak balas untuk menghujat orang tuanya. Enggak. Saya ampuni, saya maafkan. Oke. Uni tadi menjawab pertanyaan saya. Ya memang wanita itu banyak membawa musibah. Ya sudah. Kalau dia seperti itu ya sudah. Saya tidak akan bertanya lanjut tentang hal itu. Pertanyaan saya. Kenapa Nabi Muhammad berwajah masam kepada seorang tunanetra Abdullah? Di dalam surat Abasa ayat 80 ayat
ayat yang satu dan yang kedua. Saya minta penjelasannya aja nih. Saya tidak minta data, saya cuma minta dijelaskan ayat itu. Kenapa Nabi Muhammad berwajah masam kepada seorang tunanetra di dalam Quran 80 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Itu saja yang jadi pertanyaan saya. Masalah wanita saya anggap sudah selesai karena Uni sendiri sudah menjawab. Kalau wanita itu memang membawa musibah, ya sudah. Berarti wanita di dalam iman Uni itu banyak membawa musibah di dalam iman Uni Rifa. Kita nggak bisa bantah ya teman-teman ya, itu iman Uni. Kita cuma bertanya, sudah dijawab ya sudah. Kita tidak akan berpolemik di situ. Ya teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya biar roomnya aman, tidak gampang rungkat. Tolong bedakan wanita baik-baik dan wanita soleha itu beda. Makanya kami kalau umat Islam itu kalau berbicara ada penekanannya. Wanita yang tidak baik pasti menjadi musibah. Gimana sih? Makanya ada dalil. Ya, kalau seandainya satu negara itu perempuannya buruk, maka negara itu buruk. Ya, jadi wanita buruk memang membuat musibah. Apa masalahnya? Memang begitu kok. Emang pesundal itu membawa kabar beda di Kristen. Di Kristen justru jadi pesundal masuk surga. Kita beda kualitasnya, oke. Kalau di Kristen jadi pesundal masuk surga, kalau di Islam wanita perempuan pesundal itu yang membawa musibah. Nah, saya tadi membawa ayat berkali-kali tapi tidak ditanggapi teman-teman ya. Saya bingung. Dia meminta saya menanggapi ayat-ayat yang dia bawa. Dia nggak nanggapi nih. Saya masa Samuel lagi yang dibahas. Saya sudah ganti ayat loh. Sedangkan dalam Samuel itu tadi yang tidak menerima Saul aja jadi pemimpin itu dihabisi sama Tuhan. Rasis nggak Tuhanmu itu? Nih, Keluaran pasal 22 nomor 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Theos kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah dicium kudus, oke? Ditumpas, oke? Nih Yesus atau bukan nih, oke? Nggak ditanggapin tadi. Belum lagi. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan nih. Bahkan Tuhan mengkhususkan suatu kota untuk ditumpas nih. Cuman pesundal doang. Makanya pesundal membawa berkah dalam Kristen, tapi pesundal dalam Islam membawa musibah. Betul. Emang beda kelas kita. Belum lagi nih orang-orang cacat nih. Ya, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya janganlah datang mendekat untuk persembahan santapan. Theos, membedakan orang karena etnis. Itu rasis. Membedakan perempuan karena dia dikatakan berdosa karena dia yang pertama, yang kedua diciptakan. Rasis. Mengatakan orang cacat tidak berhak merusak kekudusan Tuhan, itu rasis. Ya, itu rasis namanya, ya. Nah, kemudian tentang surah Abasa. Justru di surah Abasa itu Rasulullah itu ditegur sama Allah. Karena Rasulullah bermuka masam kepada orang buta. Emang apa masalah bermuka masam kepada orang buta? Kan dia juga nggak lihat, kan tidak mencederai hatinya. Nah, tetapi sungguh pun begitu Rasulullah bermuka masam kepada orang yang tidak melihat muka beliau yang masam itu, Rasulullah ditegur sama Allah. Artinya tidak boleh membedakan orang cacat dengan orang yang tidak cacat. Di ayat kitabmu orang cacat nggak boleh masuk ke rumah Tuhan, menjadi asbab rumah Tuhanmu tidak kudus, oke? Untung ya laki-laki Kristen ini kalau buah kalian tuh nggak normal, buah PLR-nya harus nggak normal. Kalau terpotong, kalau pecah nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Ngeri nih, ajaran yang membedakan bentuk fisik, bentuk kulit, dan juga ajaran yang membedakan etnis. Ini, nah, kamu lihat ya. Nah, latar belakang nih, saya kasih kamu data nih. Bentar ya. Nah, iya, kamu tahu nggak kenapa Rasulullah itu pada waktu itu bermuka masam? Beliau sedang berdialog dengan pemuka Quraisy. Pada waktu itu Ibu Maktum ini bersemangat sekali ingin mendapatkan informasi dari Rasulullah. Beliau memegang baju apa mengganggu Rasulullah. Rasulullah itu akhirnya bermuka masam. Apa masalah? Emang beliau merendahkan orang buta? Enggak. Kan beliau bermuka masam sama orang buta. Yang kurang ajar itu adalah Tuhan yang bilang orang cacat itu melanggar kekudusannya. Dia yang ngizinin orang cacat. Kok emang ada orang cacat minta jadikanlah aku cacat Tuhan? Ini orang lahir cacat, orang berbongkol, orang kedil nggak boleh masuk jemaat Tuhan. Ini rasis banget nih ajaran nih. Bahkan orang sakit aja, sakit lepra itu di Kristen itu, aduh dibatasin nih. Waduh, dilaporin aku nih. Teman-teman, aku dilaporin ya guys. Nah, belum lagi teman-teman, si Oki belum menjawab nih. Gimana nih Tuhan kamu Oki nyuruh habisi nyawa anak kecil nih. Nih. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantai. Ah, nih, gimana nih? Anak kecil dihabisi gara-gara dosa nenek moyangnya. Rasis nggak tuh? Mentang-mentang anak kecil nggak bisa berbuat apa-apa ditumbalin gara-gara nenek moyangnya salah, itu baru rasis. Oke, Uni close dulu, Oke. Nanti Uni live-kan lagi biar Uni minta pertemanan lagi ya. Ya. Anggap aja waktunya udah habis. Saya minta kamu tanggapi data-data semua. Uni close dulu karena Uni di apa? Karena Uni di apa di ban, dibatasin. Terus gimana Oki nanggapin datanya? Kan Uni live lagi, terus Uni minta pertemanan lagi, minta PK lagi. Oke, siap. Lanjut. Oke, siap.
Siap. Lanjut. Oke, Masih? siap. Ulang, saya nggak baca dari awal lagi. Oke, dari Nabi Muhammad bersabda ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Beberapa orang zindik diringkus dihadapkan kepada Al-Raidul Anhanu, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah yang bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah dan akan tetap membun-bun mereka sesuai sabda Rasulullah. Siapa yang mengganti agamanya, bun-bunlah. Sahih Bukhari 6411 derajatnya Sahih. Dari tadi Uni selalu bilang Kristen itu mengajarkan untuk membantai anak kecil lah, apa segala macam. 3 pertanyaan Uni tadi, 3 ayat yang saya harus jelaskan tadi saya jawab dengan 1 ayat. Tidak ada perbedaan di dalam iman kekristenan, semua itu satu di dalam tubuh Kristus. Nah, silakan Uni tanggapin hadis Bukhari 6411 derajatnya sahih. Silakan Uni cross check lagi. Saya sudah baca dari awal, silakan cross check hadisnya. Nanti takutnya saya dikira mengarang. Uni boleh cross check hadis itu, hadis Bukhari 6411 ya. Nah, teman-teman Kristen, apa lagi? Uni tadi kalau ada ayat, karena saya masih ada waktu, saya nggak ada pertanyaan lagi, karena saya masih ada waktu. Apa yang harus saya tanggapi lagi? Yosua berapa tadi Uni? Yosua pasal 6 nomor 17. Yosua Keluaran 6 pasal 22 nomor ayat. 20. Imamat Keluaran pasal 21 nomor 17. Keluaran 22 tadi udah saya tanggapin ya Uni ya. Itu sedang tidak berbicara tentang rasisme, tapi itu tentang perbudakan ya Uni ya. Oke. Berapa? Keluaran 22 nomor 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Theos kecuali kepada Theos sendiri haruslah Oh, ditumpas. keluaran 22. Saya kira keluaran 21. Oke, sebentar Uni. Makanya jangan terlalu banyak ayat. Lihat saya 1 ayat. 1 Terlalu ayat. banyak ayat rasis dalam kitab Oki soalnya. Uni Oh, tunjukkan enggak apa-apa. semua. Silakan. Oke, Ya. enggak apa-apa. Oke, nanti kita Ya, akan tanggapi aja deh. bahas satu-satu. Dan Yosua Oke. pasal 6 nomor 17, Imamat pasal 21, orang cacat di mana? Itu rasis juga tuh. Itu. Iya, sebentar. Yesaya 14 nomor 21. Saya catat dulu biar ini kebanyakan sekali datanya. Yosua 16. Ya makanya kan udah bilang terlalu banyak ayat rasis dalam kitab Oki. Yosua 16 ayat Keluaran 17. 22 nomor 20. Keluaran Yosua pasal 6 nomor 17. 22 ayat Imamat pasal 20. 21 nomor 17. Lukas 14 nomor 26. Sorry, Imamat? Lukas tuh nggak usah. Itu tadi nggak dibahas lagi teman-teman ya. Imamat berapa? Imamat pasal 21 nomor 17. Imamat 21 Imamat pasal 17. 21 nomor 17. Oke, udah silakan. Iya. Lanjut ini. Tapi Lukas pasal 5 Lukas pasal 14:26 tidak tertanggapi ya, Oki. Lukas berapa? Lukas pasal 14:26 kepada keluarga benci kepada keluarga. Kan tadi tapi saya kepada sudah musuh tanggapi. kasihi. Kan sudah tanggapi Apa tadi. tanggapannya? Tanggapannya Masa apa? harus saya ulang? Uni, makanya di dalam Alkitab Yaudah, nanti itu aja tanggapin, tertulis. nanti aja, Oke. nanti aja tanggapin. Nggak, nanti aja. Penjelasannya pakai data ya, Oki. Penjelasan pakai data. Oki mintakan saya pakai data tadi tuh. Oke. Oke, ini giliran saya ya. Ya kan? Oke, teman-teman perhatikan dengan baik. Dari tadi kita menunjukkan bahwa ajaran rasis itu ada di Bible. Lalu Oki membawa ayat Galatia, teman-teman. Ternyata selama ini Tuhan dalam perjanjian lama begitu rasisnya, dibatalkan kerasisan Tuhan karena Paulus. Makanya saya bilang Paulus itu lebih hebat daripada Tuhan perjanjian lama. Tuhan perjanjian lama menyuruh membedakan antara Bani Israel dengan orang lain. Kenapa? Di Imamat pasal 25 tentang perbudakan saja Tuhannya membedakan. Ayat 45 boleh memperbudak orang asing selama-lamanya, bahkan diwariskan turun-temurun. Tiba-tiba Paulus yang baru muncul di abad pertama itu mengatakan sama aja kok kita semua. Makanya saya bilang memang Oki ini tidak mengikuti Tuhan perjanjian lama. Paulus lebih baik daripada Tuhan perjanjian lama, teman-teman. Kenapa? Tuhan perjanjian lama menyuruh habisi nyawa orang yang tidak menyembah kepada dia. Keluaran pasal 22 nomor 20. Tuhan perjanjian lama menumpas satu kaum, satu kota karena mau mengkhususkan ya. Bahkan perempuan Sunda diselamatkan di situ. Tuhan perjanjian lama membedakan bahwa orang cacat dengan orang yang berbongkol, orang kerdil itu beda dengan orang normal. Nggak boleh masuk ke mempersembahkan santapan Tuhan. Di Tuhan perjanjian lama nih. Kemudian di dalam Tuhannya perjanjian lama menyuruh menghabisi anak kecil di Yesaya pasal 14:21. Di Tuhan perjanjian lama nih, tiba-tiba ada bapak bernama Paulus di Galatia mengajarkan bahwa apa katanya? Sama aja kok kita orang Yunani dengan orang Yahudi.
Teman-teman perhatikan ya. Jadi Oki mengikuti Paulus. Paulus lebih baik daripada Tuhan perjanjian lama. Lebih keji lagi teman-teman, kalau dia membawa hadis kita yang menyuruh menghabisi nyawa orang zindik. Emang kenapa orang zindik harus dihabisi? Pada saat Rasulullah hidup, orang zindik itu berpotensi merusak agama. Orang munafik bahkan dipotong silang, dibiarkan mati begitu saja. Memang betul tegas, nggak munafik. Tapi di iman Kristen, keluarga disuruh benci, suruh tinggalkan, tapi pesundal diselamatkan. Ya, ini bedanya kita nih, beda keadilan kita. Oke, Tuhannya umat Islam itu memberikan porsi, menghukum orang yang salah, menyelamatkan orang benar. Di agama Kristen, orang yang benar dihukum, orang yang salah diselamatkan. Contoh, Yesus orang benar dihukum, dilimpahkanlah dosa-dosa kepada Yesus yang orang benar. Kalau kami orang fasik, orang zindik, orang fasik memang masuk neraka bahkan dihukum boleh, memang pantas begitu. Nah, justru di agama kamu yang lucu. Tuhan kamu dalam 2 Samuel pasal 6 nomor 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Theos menghabisi nyawanya di sana karena keteledorannya. Bahkan Tuhanmu yang katanya pengasih ini gara-gara teledor Uza dihabisi nyawanya langsung. Onan dihabisi nyawanya karena dia tidak menghamili istri kakaknya. Makanya kamu bilang Tuhanmu adil. Oke, yang adil itu Paulus. Bahwa Paulus itu orang Yunani, orang Yahudi sama aja. Yesus aja membedakan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Makanya Yesus datang. Aku hanya datang kepada domba-domba tersesat dari Bani Israel. Itu saja sudah membedakan. Belum lagi kamu baca dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 nomor 11 sampai 13. Apa kata Yesus? Kepadamu diberitakan tentang kerajaan surga, kepada mereka tidak. Tapi Paulus malah menyamakan Yahudi dengan Yunani, antara orang bersunat dengan tidak bersunat. Justru itu yang nggak benar kata Tuhanmu. Ya, bahkan Tuhanmu sendiri mengatakan orang yang menguduskan tempat menguduskan dan makan B2 dan juga makan tikus akan dimusnahkan. Teman-teman perhatikan ya, ajaran yang 1000 tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun dipakai oleh orang Yahudi, dianggap itu ajaran Tuhan, membedakan Yahudi dengan non-Yahudi, hilang seketika gara-gara Paulus. Ya, Paulus yang menyamakan kemudian Yahudi dan Yunani. Padahal Tuhannya orang Yahudi sendiri mengatakan di luar Yahudi boleh diperbudak selama-lamanya. Di luar Yahudi habisi nyawanya kalau tidak menyembah kepadaku. Tadi aku tunjukin tuh keluaran tadi. Terus Yoki bilang, iya Uni. Kemudian sudah dirubah sama Paulus ya Oki. Si Paulus yang mengajarkan untuk menyamakan antara orang berdosa dengan tidak berdosa kan Oki. Nah inilah tidak adilnya agama Kristen. Orang berdosa dengan orang tidak berdosa sama aja guys. Di kita adil. Masa orang berdosa dengan orang tidak berdosa sama aja? Antar orang Yahudi yang pegang hukum Taurat dengan orang berkulub yang nggak tahu apa-apa sama aja? Enggak. Justru ajaran Paulus yang kamu bawa Galatia tadi bertentangan dengan ajaran Yesus. Kamu baca Matius nih, saya bantah nih, baru saya bantah kamu nih. Saya bantah ajaran Paulus dengan membawa ajaran Yesus. Buka Matius pasal 13. Oke, ini yang harus kamu tunjukkan nih, bahwa saya membantah. Kamu pengikut Paulus kan? Nah, sementara Yesus nggak ngajarin gitu. Teman-teman perhatikan. Ketika Yesus membedakan antara orang Yahudi, murid-muridnya dengan orang lain, si Oki mengikuti Paulus yang menyamaratakan. Matius pasal 13 ya, Matius pasal 13 nomor 11 sampai 13. Itu jawabannya, bantahan dari apa yang dibawa Oki tadi. Ngeri nih, Paulus kemudian menyamakan sementara Tuhannya beda nih, ya. Nih, Matius pasal 13. Ketika Yesus mengucapkan perumpamaan, ditanya sama murid, "Kenapa engkau mengucapkan perumpamaan?" Apa kata Yesus dalam Matius pasal 13 nomor 11. Ya, kita baca di sini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Tiba-tiba ada Pak Paulus yang mengatakan sama aja orang Yunani dengan orang Yahudi. Habis waktunya Ya, nih. itu dia. Mereka ngikutin Paulus, bukan ngikutin Yesus, guys. Oke, teman-teman, banyak ya yang harus kita tanggapi teman-teman, tapi kita tanggapi pakai data. Oke, emang Uni dari tadi nanggapin saya pakai data, cuman jawab apa salahnya, terus hadisnya Pakailah. bacakan. Kan saya pakai hadis tadi. Saya tunjukin Iya, hadis gimana sih, Oki? Hadis yang saya bawakan, Kan data hadis yang itu. saya bawa. Waktu saya. Loh? Waktu saya. Sebentar. Bentar dulu, saya nggak suka difitnah nih. Kalau Oki nggak memfitnah, Uni diam. Kamu udah tadi fitnah. waktu saya. Bawa Waktu data saya. dari tadi. Iya, tapi Oki udah keterlaluan. Sebentar. Masa Uni dibilang nggak bawa data? Keterlaluan apa? Tunggu dulu, Uni tanya. Uni tanya, ini data atau bukan? Ini data atau bukan? Ya itu data saya, data yang saya nggak? bawakan. Data yang saya Ya, bawakan. terus ini data nggak? Uni Iya, data tanggapin nggak? pakai data nggak? Uni tanggapin pakai data nggak? Iya, ini data nggak? Saya Data membacakan saya. ke bawahnya. Oh, iya, ya tapi udah, ini berarti- data nggak? Oke, silakan. Aduh. Oke, saya ikutin mainnya. Oki, kalau berdiskusi sama Uni ada nggak nyerang pribadi Oki dari tadi? Lo dari Jangan kayak tadi anak kecil lah. bilang gagap siapa? Apa? Bilang gagap Loh, siapa? gagap itu faktanya.
Kamu kalau saya itu bilang tidak kamu gagap menyerang itu pribadi. fakta. Oh, itu tidak menyerang Loh pribadi. bukan, Oke. tunggu dulu. Oh, ya udah. Ketika Ya kamu, udah. bentar Waktu teman-teman. saya- Si Oki waktu dari saya tadi habis. mengatakan saya Waktu tidak saya bawa data, habis. padahal saya bawa data. Saya bilang dia Waktu gagap, saya faktanya habis. dia gagap. Waktu Dia saya tersinggung habis. ketika dikatakan, iya enggak, nanti saya kasih kamu waktu deh 10 menit saya kasih kamu kalau gitu. Loh, kok Teman-teman kejang-kejang? perhatikan. Dari Kok tadi saya kejang-kejang? sabar, Oki mengatakan Saya saya kapan ngomong? kejang-kejang. Saya Mengatakan kapan saya ngomong? marah. Saya kapan Terakhir ngomong? dia bilang saya enggak. Iya ini kan kamu abis ini kamu Ya, lagi ini Oki masih karena waktu kamu saya. udah memfitnah. Nanti silakan. Oki, Nanti silakan. saya tidak berdata Nanti atau berdata? silakan. Jujur, saya berdata atau tidak berdata? Nanti silakan di waktu ini sekarang Gak waktu bisa, saya. kamu udah memfitnah saya. Saya berdata atau tidak berdata? Ini waktu saya. Jawab dulu, saya berdata atau Ini tidak? waktu saya. Diam dulu. Kamu jawab, ini waktu untuk meluruskan fitnahanmu. Saya berdata. Loh, Kalau kamu fitnahan gagap, itu apa? betul-betul kamu gagap. Fitnahan Kamu apa? bilang saya tidak berdata. Kamu saya tidak, Loh, saya tidak data yang berdata. saya bawakan, yang Uni bawakan. Lah itu kan data. Terus apa Ya masalahnya? udah. Emang kenapa saya Berarti- dibantah? Oke, berarti saya akan mengikuti hal yang sama. Data yang Uni bawakan itu saya gunakan untuk menjadi Ya udah data berarti saya. betul. Ya udah, silakan. Tidak Oke, ya masalah. udah. Kamu Silakan. buka datanya, kamu Waktu jelaskan. saya. Jangan kejang-kejang. Nah, sekarang Oke, saya waktu berdata saya. atau tidak? Waktu saya sudah Bukan jawab. kejang, dari tadi kamu sudah saya sabarin loh. Waktu saya. Ngomong kalau saya ini tidak berdata Waktu berkali-kali, saya, padahal saya sudah bawa. Uni, Oke. Waktu saya. Kan kita habis ini ulang lagi. Waktu kamu kan saya kasih nanti 5 menit. Oke. Waktu Jangan kayak saya anak nanti kecil. buyar. Ini waktu Saya ini harus menanggapi Sudah lewat, 3 Oki. ayat Alkitab. Iya, kamu tanggapi Enggak saya apa-apa. kasih 10 menit 2 dua kali menit, kamu enggak peka. perlu. 2 menit saya mampu menanggapi itu. Oke, Diam. kamu memfitnah saya, mengatakan Fitnah saya tidak apa lagi? berdata. Saya tanya sekali Kan lagi. saya bilang, yang saya Uni- berdata atau tidak? Oke, yang Uni bawakan datanya itu adalah data yang Saya saya bawakan dan berdata itu atau tidak? sebagai data Uni. Saya berdata atau tidak? Ya, saya berdata atau tidak? Sebentar. Kok kau ngatur-ngatur saya? Sebentar. Kau yang Saya ngatur dari tadi ngatur kok. pelan-pelan Masa ngomong kau sama bilang kamu. Uni kalau Oke. menjawab? Loh, Sebentar. kamu yang kejang, kamu yang Dari kejang. tadi- Nah, dari tadi saya saya ngomong, tanya, Uni kamu bawa saya data. berdata atau tidak? Iya, Saya jawab. berdata atau tidak? Itu aja jawab. Gimana saya jawab? Boleh saya jawab? Saya Diam dulu. berdata atau tidak? Diam Silakan dulu. jawab. Oke, Uni membawakan data saya bawakan itu data Uni. Data yang saya bawakan. Apalagi? Iya. Dari tadi Data saya nggak ngomong itu. Data nggak itu? Kan saya bilang berdata atau Uni enggak? membawakan data dari data yang saya bawakan itu data Iya, untuk Uni. hadis itu tidak saya bantah. Kenapa saya harus bantah? Hadis itu data. Saya membacakannya supaya teksnya panjang ke sebentar, bawah. Memang ada Nah, dari tadi. sekarang- Memang ada dari tadi saya menyuruh Uni membantah semua data saya. Ada nggak? Loh, kamu bilang saya nggak berdata. Itu fitnah keji kamu, Oki. Kamu bilang saya tidak Aduh, berdata. Kamu pembohong. ya Kamu udah. berbohong. Kamu bilang saya tidak berdata. Sementara saya tunjukkan datanya. Bahkan saya kembalikan baca hadis tadi. Kamu potong. Yang kamu potong itu tentang hadis perempuan tadi. Saya lanjutkan bacanya ke bawah. Sayyidah Aisyah Hadis membela perempuan kami. mana yang saya potong? Nih, tentang sholat tadi nih, kamu kan bertanya di sini, saya lanjutkan datanya bahwa ternyata Sayyidah Aisyah tidak menyamakan perempuan, Rasulullah tidak menyamakan perempuan dengan ANJI. Ini data, Oki. Ini data. Kamu bilang saya tidak berdata. Lanjut. Kemudian kamu bilang saya dari tadi kejang-kejang. Nah, Oki dengar baik-baik, Oki. Saya itu mengatakan kamu gagap karena kamu menjelaskan tadi itu betul-betul gagap, tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Saya minta Loh, kamu jelaskan. saya harus sesuai dengan keinginan Anda. Loh, kamu sendiri tadi meminta seperti itu ke saya kok. Uni Loh, harus memang menjawabnya saya ada- seperti harus begini. Memang saya ada menyangkal. Tadi Memang saya ada kamu menyangkal. begitu. Ketika Uni menjawab, Saya tapi perempuan kamu itu tidak menjawab adalah nih. biang musibah. Loh, bentar, udah. bentar. Lo bukan perempuan biang musibah. Kamu mempelintir kata-kata saya. Perempuan Loh. yang tidak soleh. wanita banyak Dengar teman-teman membawa- ya. Dari sebentar. tadi Oki ini teman-teman. Semua narasimu saya tuh selalu catat, tidak kayak kamu. Wanita banyak membawa musibah. Nih narasimu. Ya memang betul. Ya memang betul kan saya sudah bilang iya. Jangan framing Faktanya kan memang lagi. begitu. Dikit-dikit kau framing. Loh, bukan Semua framing. narasimu. Dari semua tadi kau yang narasimu framing saya aku tulis. sabar banget loh. Semua Saya dengan narasimu teman-teman ya, tulis. saya sabar menghadapi anak kecil ini dari tadi menyerang saya, bilang saya Uni jangan kejang Uni. Saya sabar dari tadi karena saya puasa teman-teman. Lalu ketika saya sudah capek tunjukin data, kitabnya saya tunjukkan, hadis saya tunjukkan, dia bilang saya nggak berdata, nggak bisa teman-teman. Anak ini kalau didiamkan akan semena-mena terus. Saya dari tadi lanjut atau tunjukin enggak? data, kamu Mau bilang lanjut atau saya enggak? lanjut. Saya kasih kamu 2 kali PK lo untuk jawab Mau kitabmu yang lanjut atau enggak? gabung Kapan ini saya loh. ngomongnya? Kapan saya ngomongnya? Ini kita tanding ulang nih. Saya kasih kamu 2 kali PK. Ingat ya, Nggak yang usah, kamu nggak jawab usah. itu 2 kali Nggak nih. usah. Kamu jawab Yosua pasal 6:17. Jangan yang kedua. mengatur saya Loh, catat kamu semua. tadi minta saya jawab hadis saya jawab.
Giliran saya minta kamu Saya udah menjelaskan catat Yosua, semua kamu jawab nggak? tuh. Yosua, Keluaran, Lukas, Oke, Imamat, udah saya saya kasih catat kamu semua. kesempatan 2 kali PK untuk menjawab semuanya itu. Silakan. Nggak usah, 1 kali aja cukup. Bilang-bilang orang nggak berdata, saya bawa data kok, enak aja. Santai, redakan. Nggak usah kayak gitu, Santai. sok-sokan banget. Oke, sok-sok baik. Oke, bilang Tuhan. orang itu sesuai dengan porsinya. Kamu gagap itu fakta. Kalau saya berdata itu bohong. Kalau saya tidak berdata itu bohong kamu. Enak aja saya dibilang nggak berdata. Lanjut, tunjukin. Boleh saya Saya bawa ngomong? data dari NU. Silakan. Diam. Oke, teman-teman, kita tanggapi teman-teman. Oke, 3 ayat Alkitab yang Uni minta terhadap kita. Kita baca Kok dulu. 35 Oki? Katanya mencatat semuanya. Ini bohong banget nih Oki ini dari tadi. Yosua, Imamat. Sebentar dulu, Nih, dari bahkan tadi kitab saya 2 mau Samuel, ngomong, Yesaya. potong terus. Kau berbohong lagi. Kau bilang kau catat semua yang kuminta. 5 ayat Oki. Dari tadi dari awal pertama itu yang saya bawa. Yesaya 21:14, Imamat 21, Yosua. Ih, ini Saya orang tanggapi Keluaran. 3 dulu. Parah Saya nih tanggapi 3 dulu. Setelah itu saya lanjutkan. Tadi kau minta Astaga, waktu untuk menanggapi semua. 2 kali ku kasih kau waktu untuk menjawab semua itu. 5 ayat. Diskusi Bohong diskusi banget nih kena anak nih. potong terus teman-teman. Dia ngomong dari tadi tidak ada 1 kali pun Karena saya kau potong. sudah banyak kali bohongnya. Kau bilang saya Kau mencatat yang semua yang berbohong. diminta. Kau yang berbohong. Katanya kau catat, mana kau catat itu? Kabur kau kan? Nyungsep ke bawah. Dari tadi saya sabar-sabar loh ngadapin bocil ini loh. Bilang saya nggak berdata. Kenapa saya harus membantah hadis saya? Ini nih orang Kristen udah takut. Dia nggak berani jawab ayatnya. Karena ayatnya itu banyak banget rasis. Dalam Keluaran, ya, dalam Yosua, Imamat, orang cacat dibedakan Tuhan, rasis, perempuan dikatain dogi. Dan tadi orang tua disuruh benci, dia juga nggak jawab, teman-teman, pakai data. Dia cuma asumsi liar. Kalau saya pakai data NU ngejawabnya tuh. NU saya bawa tuh. Sabar gua ngadapin lu dari tadi. Banyak banget bacot bohongnya. Bohong banget dari tadi, ya Allah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.